agak melebihi harapan ya. Sebenarnya 5,72 itu sebuah hasil melebihi dari prediksi. Saya kira ini patut diapresiasi bahwa ini adalah merupakan sebuah kegiatan kelas menengah yang besar, berbelanja, merupakan sumbangan dari konsumsi masyarakat, juga ekonomi digital yang lagi eh, marak gitu. Dan saya kira deflasi ya bulan Oktober ini, walaupun itu adalah lebih karena turunnya komoditas terutama bara ya. Jadi di samping tentu saja ada manajemen Bank Indonesia bersama pemerintah sampai tim kendali inflasi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi ya sejauh ini. Jadi hasil keseluruhan itu membuat pertumbuhan yang telah disebut tadi, berbagai sektor industri, pertambangan, pertanian yang tumbuh tinggi, saya kira merupakan eh, sebuah agregasi dari seluruh kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah maupun bersama BI, yaitu mix kebijakan bauran antara fiskal dan moneter. Sebelumnya juga namanya bantuan sosial kan sudah lumayan tinggi, dan saya kira berarti ya lapisan yang paling bawah juga tidak terlalu terdampak, walaupun harus dicatat bahwa pertumbuhan 5,72% ini memang lebih terakumulasi oleh kelas menengah dan terutama kelas 20% tertinggi dari kelompok pendapatan masyarakat. Yang bawah itu tetap daya belinya secara agregat makro itu menurun ya. Baik. Itu dari data Bank Indonesia, terutama rekening yang di bawah 1 miliar. Oke, baik. Saya akan Distribusinya belum baik ya. Saya akan bertanya ke Bu Diana. Bu Diana, di mana kalau kita mengamati pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 2022 5,72%, dan Anda diamati juga secara kuartalan, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 tumbuh terus ataupun naik ke atas. Apakah ini juga mencerminkan kondisi dari para pelaku usaha, yang mana tadi Pak Didin juga sebutkan di lapisan-lapisan terbawah juga sebetulnya geliat ekonomi bangsa juga tumbuh dengan baik? Ya, terima kasih Mas Bram. Memang kalau kami melihat di sektor-sektor yang ada, sepertinya tidak semua sektor mengalami kenaikan. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang begitu cukup baik, itu masih di sebagian besar adalah sektor konsumsi rumah tangga yang andil dalam hal ini. Itu yang kami lihat, karena dari teman-teman sendiri banyak kondisi ini belum dalam kondisi baik semua sektor. Artinya hanya sektor-sektor yang membidangi pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan ini baru sektor-sektor khususnya adalah konsumsi rumah tangga. Anda pada segmen sebelumnya mengatakan sebetulnya tidak semua sektor tumbuh dengan baik, baik di kuartal 1 hingga kuartal 3 2022 ini. Dan saya juga melihat begitu dari data di mana Anda mengamati sektor padat karya juga banyak yang mem-PHK-kan karyawannya, bahkan mencapai 79.000 karyawan di PHK di sektor padat karya. Anda melihatnya untuk dampak ekonomi akan seperti apa sih, Bu Diana? Ya, kalau melihat secara totally memang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi kita juga selalu akan optimis dengan kewaspadaan. Di mana bahwa kalau kita melihat dari data yang ada, di mana kita masih bisa menggerakkan semua sumber daya yang ada di dalam dulu. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang secara global akan terpengaruh dengan kondisi global bisa tertekan. Nah, ini yang kami melakukannya seperti itu. Karena kita tahu bahwa sebenarnya yang resesi itu adalah di luar, tapi sangat berdampak ke dalam.
Artinya seperti yang sudah disampaikan terdahulu bahwa kenapa harus devisa begitu tergerus terus karena adanya nilai tukar rupiah yang melemah. Nah, ini yang sangat kita harus jaga sehingga teman-teman di pelaku usaha ya membuka ruang untuk bagaimana sumber daya yang ada yang kita terus gali untuk bisa pertumbuhan ekonomi di semua sektor bisa terkendali. Itu, Mas. Oke, baik. Pak Didin, sebetulnya begitu ya dilihat dari sektor-sektor yang mana saat ini juga masih menjerit ataupun masih penuh tantangan untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang tentunya juga sedang tidak baik-baik saja. Anda melihatnya pemerintah harus seperti apa menangani kondisi yang ada khususnya di sektor-sektor yang mana juga masih tertekan hingga sejauh ini? Ya, yang pertama saya kira perlu sekali ada semacam stimulus ya terhadap beberapa sektor yang sekarang ini melemah. Bahkan ada PHK besar-besaran khususnya di sektor tekstil ya. Saya kira memang ini dampak dari pandemi yang panjang 3 tahunan itu, di mana mungkin masyarakat menahan untuk berkonsumsi terhadap pakaian ya, atau tekstil bersama-sama begitu. Nah, dan itu umumnya karena kan ini adalah pelaku yang padat karya dan UMKM. Jadi menurut saya ada dua hal yang bisa sekaligus bisa menstimulasi perubahan sektor yang padat karya ini, yaitu dilanjutkan kembali bantuan sosial karena ini kemarin ini adalah dampak positif di mana masyarakat bawah juga tidak terlalu tertekan konsumsinya. Tapi di lain pihak juga UMKM yang waktu 1 tahun sebelum ini kan ada stimulus khusus ya kepada mereka, terutama yang sektor padat karya itu, di mana menurut saya fleksibilitas usaha di sektor ini itu sangat menolong supaya mereka tidak kemudian menjadi terus-menerus PHK, ancaman PHK itu dalam kenyataan di dalam sektor perekonomian. Jadi saya kira saya masih ingat 2020, 2021 stimulus pada UMKM itu kan dilakukan terus-menerus. Nah sekarang sudah tahun terakhir ini nanti saya kira perlu dipertimbangkan kembali agar ada stimulus terhadap sektor Baik. yang padat karya dan UMKM itu pada